Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menjelaskan tentang gugus fungsi, terutama kegunaan gugus fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Jenis-jenis gugus fungsi terbagi menjadi 6. Pertama ada alkanol, 2 ada ether, 3 aldehida, 4 keton, 5 asam karboksilat, dan 6 ester. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang apa itu alkanol. Alkanol adalah senyawa karbon turunan alkana dari keluarga alkohol yang memiliki gugus fungsi. Alkanol memiliki beberapa kegunaan. Kegunaannya tersebut terbagi menjadi 4. Pertama ada metanol, 2 etanol, 3 glikol, 4 gliserol. Metanol digunakan untuk membuat metanol sebagai bahan plastik, pelarut, dan bahan pembuatan ester, serta bahan bakar alternatif. Etanol digunakan sebagai disinfektan, sebagai pelarut, dan bahan pembuatan ester. Glikol digunakan untuk zat anti beku pada radiator mobil. Biasanya glikol ini terdapat di negara atau daerah bermusim dingin. Selain untuk zat anti beku pada radiator mobil, glikol ini digunakan sebagai bahan baku dalam industri serat sintesis dan pelarut. Kemudian ada gliserol. Gliserol digunakan untuk pelarut obat-obatan dan pelembab dalam industri kosmetik. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu ether. Ether adalah senyawa organik yang mengandung gugus ether dengan atom oksigen yang terhubung ke dua gugus alkil. Ether memiliki beberapa kegunaan. Yang pertama ada di bidang rumah tangga, kedua ada di bidang medis, dan yang ketiga di bidang industri. Ether bersifat cukup reaktif dan oleh karena itu ether merupakan pelarut yang sangat cocok untuk melarutkan lemak, minyak, lilin, parfum, resin, pewarna, gam, dan hidrokarbon. Selain itu, uap ether tertentu digunakan sebagai insektisida dan fumigan untuk tanah bagian atas. Selanjutnya pada bidang medis, ether juga memainkan peran penting dalam farmakologi dan obat-obatan, terutama untuk penggunaan anestesi bahan pembius. Metoximetana dimethyl ether atau dikenal sebagai kodein adalah obat penghilang rasa sakit yang efektif dan merupakan bahan utama dalam pembuatan morfin. Yang terakhir pada bidang industri. Kegunaan ether di bidang industri digunakan sebagai cairan starter untuk mesin diesel dan mesin bensin dalam cuaca dingin. Dimethyl ether digunakan sebagai propelan spray dan pendingin. Ether dari etilen glikol digunakan sebagai pelarut dan plasticizer. Methyl tetrabutyl ether atau MTBE adalah stabilizer bensin yang meningkatkan konsentrasi oktan dan mengurangi polusi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang aldehida. Aldehida adalah satu kelompok senyawa karbonil yang memiliki gugus karbonil yang berikatan dengan atom hidrogen pada ujung rantai induknya. Kegunaan aldehida. Formaldehida atau metanol digunakan sebagai pembunuh kuman yang mengawetkan dan juga digunakan untuk membuat plastik termoset atau plastik tahan panas. Formaldehida atau metanol 40% dikenal sebagai formalin yang digunakan untuk antiseptik dan pengawet banyak. Formaldehida juga dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk industri plastik melamin dan bakelit. Asetaldehida atau etanol merupakan bahan baku untuk bahan industri. Misalnya, polivinilasetat yang digunakan sebagai bahan lem dan paraldehida sebagai obat penenang. Beberapa jenis aldehida lain, misalkan sinamaldehida merupakan zat yang memberi aroma khas pada kayu manis dan vanilin merupakan senyawa aldehida yang memberi aroma khas pada buah vanili. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keton. Keton merupakan senyawa organik yang diidentikan dengan gugus karbonil yang terikat oleh dua atom karbon. Kegunaan keton. Aseton digunakan sebagai pelarut organik. Keton siklik digunakan sebagai bahan baku untuk membuat parfum. Aseton digunakan untuk menghilangkan cat kuku. Isobutil metil keton atau hekson digunakan sebagai pelarut nitroselulosa dan getah. Senyawa keton yang paling banyak dikenal adalah propanon atau aseton. Aseton banyak dimanfaatkan sebagai pelarut, misalnya pelarut
cat kuku, dan pembersih kaca. Aseton juga merupakan bahan baku untuk membuat senyawa bahan industri, misalnya perspek, sejenis plastik, dan bisphenol atau plastik. Hormon dalam tubuh manusia, misalnya testosteron, progesteron, kortikosteron, dan sejenisnya merupakan senyawa keton. Pada urutan kelima, dari jenis-jenis gugus fungsi terdapat asam karboksilat, yaitu asam organik yang mengandung gugus karboksil. Kegunaan dari asam karboksilat adalah yang pertama ada pembuatan sabun, membutuhkan asam lemak yang lebih tinggi. Sabun umumnya adalah garam natrium atau kalium dari asam lemak yang lebih tinggi seperti asam asetat. Yang kedua ada industri makanan, menggunakan banyak asam organik untuk produksi minuman ringan, produk makanan, dan lain-lain. Sebagai contoh, asam asetat digunakan dalam pembuatan cuka. Garam natrium dari asam organik digunakan sebagai pengawet. Yang ketiga, industri farmasi. Asam organik yang banyak digunakan dalam obat-obatan adalah aspirin, penasetin, dan lain-lain. Yang keempat ada asam asetat, sering digunakan sebagai keunggulan dalam pembuatan karet. Pada urutan terakhir terdapat ester, yaitu suatu senyawa organik yang terbentuk melalui penggantian satu atom hidrogen pada gugus karboksil dengan suatu gugus organik. Kegunaannya adalah yang pertama sebagai esensi karena mempunyai aroma khas. Contohnya, etil asetat yang mempunyai aroma pisang, amil asetat mempunyai aroma nanas, amil butirat mempunyai aroma jambu, dan lain sebagainya. Yang kedua sebagai cat atau pelapis mobil dan mebel. Contohnya, campuran ester, serta berbagai kegunaan yang lainnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.